Em, Artinya kita menggunakan dua kurikulum namanya, kurikulum Dinas Pendidikan Nasional dengan kurikulum Kementerian Agama. Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional itu kan ada 10 mapel tuh yang standar di SMP ada. Itu ada di MTS. Semua dipakai di MTS. Namun kurikulum Kementerian Agama itu ada 5 mapel wajib yang harus dilaksanakan di MTS di Madrasah Sanawiyah itu sendiri. Baik ke level ibtidaiyah aliyah juga sama. Mapelnya yaitu pertama Quran hadis, ya kita membahas dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Terus akidah akhlak itu perilaku, ya. Kalau di SMP kan nggak ada, hanya pelajaran agama. Kalau dulu ada PMP, kan PMP berubah jadi PPKN, moralnya hilang, nggak ada. Kalau kita tetap melaksanakan itu, akidah akhlak itu memang kita menilai siswa itu dari, ya kita kan dinilai dari akhlak kita, akidah kita seperti itu. Terus bahasa Arab itu siswa kita diajarkan bahasa Arab lebihnya. Di SMP nggak ada bahasa Arab, kita punya bahasa Arab. Terus sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu yang mempelajarin kita. Kalau di sekolah menengah umum kan nggak ada. Di menengah pertama kan nggak ada. Kemudian SMA juga nggak ada. Siswa kan nggak ngerti histori, bahkan sejarah 25 nabi, sahabat nggak tahu sama sekali kan, yang kalau di kita diberikan. Terus fikih itu memang untuk kehidupan sehari-hari. Kalau di SMP kan global, hanya sekedar sekilas-sekilas. Kalau kita udah sampai sholat, taharah, yang menjelaskan bersuci, terus pelaksanaan fardu kifayah, semua diajarin, sholat, berdoa, dan semua siswa diajarin. Bahkan kalau siswa kita semuanya mampu, mereka menilai lebih dibanding siswa-siswa di sekolah menengah pertama yang lain. Gitu. Itulah mapel keunggulan kita 5, ya. Itu. Namun kita tambah mulok untuk andalan kita, mulok di madrasah kita itu adalah tahsin dan tahfiz, pembinaan baca tulis Al-Quran. Karena kan nggak ada, kalau di SMP juga nggak ada siswa dibina untuk menulis dan membaca. Kalau kita masih bina, alhamdulillah ada yang masuk dari SD emang nggak bisa membaca Quran sama sekali, kita bina setahun kemudian alhamdulillah mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Karena kan bekal utama kita itu bukannya hanya pengetahuan umum kan persiapan untuk dunia, kita persiapan di akhirat juga kita sudah siapkan ke siswa kita seperti itu. Kalau untuk mata pelajaran muatan lokal yang Bapak sebutkan tadi itu, untuk guru yang mengajarnya ada bidangnya masing-masing atau gimana Pak? Kalau untuk tahsin tahfiz itu memang guru kita kebetulan untuk pendidikan umumnya itu sarjana pendidikan bahasa Inggris. Hanya saja dia seorang qori. Qori artinya udah sampai ke level nasional juga gitu. Dan dia punya kemampuan untuk mengajarkan itu. Dan dia juga sudah tersertifikasi juga kan. Jadi memang ahli di bidangnya yang mengajarkan itu. Jadi memang bisa dilaksanakan. Ada juga kita pernah melaksanakan mulok berkebun, ya, karena kondisi kita kan hutan awalnya. Kita buat berkebun supaya meminimalisir rumput-rumput ini yang dulu panjang-panjang jadinya hilang. Itu kita lakukan. Namun yang tetap kita pertahankan kalau mulok ini sesuai dengan misi lah. Visi sekolah itu kan setiap tahun diperbarui. Setiap berapa tahun diperbarui. Sudah tercapai, kita ganti target yang lain, targetnya seperti itu. Termasuk ya di mulok. Senjata kita mulok itu. Karena kita ada porsi wajib 40 kali 2. Artinya 80 menit setiap atau setiap minggu untuk dilaksanakan. Seperti itu. Kalau untuk saat ini sendiri, apakah sistem pembelajarannya itu masih semi daring atau full tatap muka Pak? Kita sudah dari mulai bulan Juli tahun 2021 tatap muka full. Karena memang waktu itu diberikan kebijakan begini. Pandemi ini nggak tahu kapan berakhir gitu kan. Kita nanya ke dinas pendidikan, Kemenag juga iya. Bagusnya Bapak Ibu kepala sekolah buat kebijakan saya sendiri. Seandainya COVID tidak ada di sekolah itu, jalannya terus tatap muka. Namun kalau misalnya COVID meningkat, ya udah stop dulu, naik dulu seperti itu. Alhamdulillah kita kasus COVID di sekolah kita nggak ada, nggak ada sama sekali. Ya, emang kita jalan terus dari Juli itu kita udah sampai sekarang, Mei, hampir setahun lah. Di tahun ajaran 2021-2022 kita hampir full tatap muka secara di sekolah, nah, seperti itu. Kalau untuk guru-gurunya juga belum ada yang kena COVID gitu Pak? Kalau gurunya alhamdulillah belum ada satupun. Kalau guru ya, kebetulan saya pernah, saya pernah sendiri. Karena memang bedanya guru sama kepala sekolah, orang bilang langkahnya beda. Soalnya selain mengajar juga ada kegiatan-kegiatan lain di luar yang kesana kemari. Saya sering berangkat juga bolak-balik Tanjung Pinang, Batam yang zona hitam kabarnya. Saya biasa aja begitu. Namun saya positifnya itu pun belum lama itu karena memang
capek dengan kegiatannya sangat banyak, selain di sekolah di luar kegiatan banyak, akhirnya ngedrop ya, sempat batuk flu gitu. Sebenarnya saya masih bisa aktivitas ya, bisa dikatakan saya nggak ada sesak nggak ada apa, cuman ya itu tadi kalau ada batuk dengan flu pilek kan itu salah satu ciri-ciri covid kan. Pas kemarin siswa kita kan sudah divaksin, ada lagi surveilan dari puskesmas untuk memetakan ada nggak setelah divaksin ini yang positif. Ternyata saya mau berangkat ke Bandung gitu kan. Jadi di antigen sampelnya langsung yang positif. Saya jadi karantina 6 hari, bukan karantina, isolasi 6 hari. Saya antigen kembali udah negatif. Saya sendiri, kalau kan nggak ada. Kalau siswa nggak ada. Siswa itu ada, tapi dulu ketika COVID kita belum tatap muka. Di awal-awal itu kan 2020 Maret itu, seingat saya 16 Maret 2020 kita lockdown total itu ya. Itu siswa-siswi ada yang positif 1-2 orang, tapi bukan di sekolah, di rumahnya gitu, dari keluarganya. Kalau di sekolah sendiri nggak ada, kejadian di sekolah nggak ada. Seperti itu, artinya warga sekolah pas tatap muka positif tuh nggak ada. Nah itu kata di luar, memang keluarganya ada yang TNI dan sebagainya, akhirnya sering keluar kota gitu kan, positif. Seperti itu. Berarti bisa disimpulkan kalau Entes Atako ini semenjak Bapak menjabat mengalami kemajuan dan Bapak juga berupaya untuk merubah stigma masyarakat tentang sekolah ini sendiri, memiliki banyak prestasi dan kemarin baru buat acara ya Pak, itu Milad ya Pak, Milad NPS yang ke-18 dan juga guru-gurunya mengajar sesuai topoksinya masing-masing. Alhamdulillah untuk saat ini prestasi juga bisa kita lihat dengan piala-piala di belakang. Piala dan piagam kita bisa ngeliat loh. Iya. Dan juga kemarin dapat penghargaan dari Bapak Anies Baswedan ya Pak sebagai Menteri Pendidikan. Sebagai apa Pak, bisa dijelaskan mungkin? Integritas pelaksanaan ujian nasional, artinya tingkat kejujuran tertinggi di kabupaten kita. Untuk dari segi poinnya kita dapat nilai tingkat ketiga se-Kabupaten Bintan dari 40 lebih SMP MTS yang ada di Bintan. Nah, itu karena satu waktu itu yang tingkat pertamanya itu sekolah menang pertama itu SMP 12 Bintan, dan kedua ketiganya MTS. Padahal MTS itu hanya ada 10 di Bintan, sementara SMP ada 30 lebih. Nah, kita masuk dalam range itu kan itu udah hal yang cukup membanggakan lah. Seperti itu saya. Berarti luar biasa ya Pak, dengan prestasi-prestasi yang diraih murid di sini sendiri, dan juga gurunya mengajar di topoksinya masing-masing. Ada juga muatan lokal yang mungkin dibina atau diajar oleh orang yang mumpuni bidang tersebut. Dan juga mungkin nanti Pak kegiatan ekstrakurikuler akan berlanjut kembali setelah COVID betul-betul hilang ya Pak ya. Insya Allah. Kalau untuk ekstrakurikuler kita akan maksimal kembali nanti di tahun ajaran, kan tinggal 1 bulan lagi kita belajar, nanti Juni sudah penilaian akhir semester kan, kenaikan kelas, baru di tahun ajaran baru kita maksimalkan, karena memang beberapa lembaga sekarang sudah mulai normal kembali, full day, menggunakan sistem full day. Kita juga akan memberikan harapan yang sama. Kita pada intinya melaksanakan kegiatan itu acuannya ya Kementerian Pendidikan, terus Kementerian Agama juga. Kalau mereka sudah melepaskan, sudah boleh kegiatan normal gitu. Walaupun di beberapa daerah masih ada sih yang membahas ini, namun negara-negara besar sudah tidak menganggap ini pandemi, kan sudah berubah menjadi endemi kan. Jadi keluar negeri sekarang sudah dibuka, kita ke Malaysia sudah bebas tanpa karantina kalau sudah booster kan gitu. Walaupun masih ada SOP, namun negara-negara lain sudah membuka diri untuk warga negara asing, katanya begitu. Artinya kan ini sudah biasa-biasa aja. Gitu. Kalau ada sih orang gejala biasa-biasa aja, orang flu batuk nanti antigen positif, padahal orang nggak apa-apa gitu. Bahkan sekarang kan positifnya sering disebut malah tanpa gejala kan gitu. Orang tanpa gejala ya. Jadi ya sebenarnya bukan, kalau pandemi bukan begitu. Pandemi kan cirinya sama terus harusnya kan begitu. Sekarang sudah berubah ke endemi lah. Saya berharap sih nggak ada pandemi baru. Sekarang cukup memusnahkan ekonomi dunia kan. Bahkan di kita orang yang sedang jadi miskin juga banyak, yang dulu kerja di PHK akhirnya nggak makan dan sebagainya. Kasihan lah gitu, kasihan. Sebetulnya ya kalau kita kelihatan masih oke karena kita mah ada usaha-usaha lain, tapi kalau enggak di masyarakat biasa akhirnya BLT dan sebagainya kan bertebaran lagi. Nah itu ya memang miris lah kita ngeliatnya, jangan sampai ada pandemi lagi lah. Memang saya termasuk bukan pendukung pandemi, walaupun ini karena sudah divonis secara nasional bahwa ini pandemi internasional bukan nasional lagi gitu kan. Walaupun kita ngeliat kita merasa nggak kena, tapi ya ikut aja langsung pemerintah kan gitu.
Kita percaya asal minna wa ta'ala sama pemerintah. Pemerintah salah mau benar ya, kalau dia sudah diputuskan itu kita ngikut. Kayak gitu. Berarti untuk sistem pembelajaran nanti tahun ajaran baru ya Pak, itu sudah full tatap muka, full day juga, dan juga kegiatan ekstrakurikuler mulai diaktifkan kembali untuk seluruhnya Pak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak sudah terjawab semua, dan mungkin itu saja sih Pak pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak mengenai kegiatan-kegiatan atau sistem pembelajaran di MTS At-Taqwa. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam.